Kesimpulannya Mas Ari, untuk pembuatan kolam seperti ini habis berapa? Saya bukakan rahasia di balik air bening ini dalam waktu 1 bulan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang mau berhobi koi bingung bikin kolam, wah masih bingung mau kolam seperti apa, ada contohnya teman-teman. Kolamnya bagus, yang bikin juga bagus. Ini sama Mas Ari lagi, ada di mana Mas ini? Ini di perumahan Citra Grand, Mas. Citra Grand, Itu Semarang. daerah Tembalang. Tembalang. Menteseh Tembalang, Semarang, Mas. Khusus daerah Semarang dasarnya. Yang masih bingung atau mau bikin kolam nggak tahu mau start dari mana, konsultasi dulu gratis. Siap. Nanti bisa dibicarakan hitung-hitungannya teman-teman. Ini kebetulan yang proyeknya Mas Ari yang sudah jadi ya Mas? Iya, betul. Ini proyek kolam 3x3, Mas. Ini sebenarnya tanah kosong, Mas Beli. Kayak ini kan rumahnya modelnya sama semua. Ya. Cuman ini kok yang punya pengen ada gemercik air, istilah seperti itu. Akhirnya dibuat kolam koi, Mas Billy. Ya, kita lihat Mas Ari. Siap. Nah, ini kolamnya teman-teman. Ini sudah jalan berapa minggu Mas? Berjalan 1 bulan kurang lebih, Mas Billy. Nggih. Kebetulan dari masuk ikan. Ya, 1 bulan dari masuk ikan, Mas Billy. Betul. Ini soalnya ikannya sudah teman-teman, udah Cina udah mapan-mapan. Berarti prosesnya lumayan cepat. Kalau proses pembuatan ini berapa lama dulu? Ini pembuatan kolam ini terhitung cepat ya, Mas Billy ya. Ini cuman 2 minggu, Mas. 2 minggu? 2 minggu. Kolam ini pengerjaan 2 minggu sama 3 orang. 4 sama saya kan cuman mengarahkan saja, Mas Billy. Ini 3 orang mengerjakan ini selama 2 minggu, Mas Billy. Ini total ya, total jadi, Mas Billy ya. Berarti mau bikin kolam koi ternyata juga tidak lama teman-teman, cepat. Kurang lebihnya 2 minggu udah jadi ya. Persiapan airnya sendiri setelah kolam jadi itu kurang lebih, kalau saya Mas Billy ya, itu kurang lebih ikan uji coba masuk itu cuma 3 hari. 3 hari ikan uji coba itu ikan awal ya Mas Billy. Nanti kalau selama kurang lebih 1 mingguan lah, 1 mingguan lebih ikan aman, sekiranya ikan naik, ikan lapar, kita tambah lagi ikan, Mas Billy. Akhirnya kan bisa nambah ikan seperti itu. Makanya kan ikan ini masih campuran sama ikan uji coba, Mas Billy. Jadi ada yang bagus, ada yang masuk ikan uji coba juga. Oke, ini kan juga dari Mas Ari menyediakan. Ini semua dari saya ikannya. Ini ikannya bagus-bagus juga teman-teman. Jadi satu paket bisa kolam sekalian ikannya juga ke Mas Ari semua, langsung semua juga bisa. Nah ini kita langsung masuk ke kolamnya ya Mas. Oke, betul. Ini agak lain dari yang lain kolamnya teman-teman. Kalau yang lihat dulu ada patungnya itu 2, yang lain jarang pakai patung 2 nih. Nih, itu variasi aja. Ini sebenarnya karena kolam ini nggak ada gemercik airnya, Mas Billy. Jadinya si owner minta dikasih kricik-kricik lah ibaratnya seperti itu. Akhirnya timbullah ide seperti ini, Mas Billy. Kolam ini sendiri kan nggak ada air terjunnya. Ini kan air mengalir, Mas Billy. Ini ya, kita buat air mengalir saja. Itu bukan air terjun. Ini namanya apa berarti? Air ya kayak air mengalir aja, Mas Billy. Karena memang konsepnya si owner ini memang unik, Mas Billy. Jadi nggak pengen si itu kotaan itu nimbul. Kalau nimbul ke atas itu jadi air terjun, Mas Billy. Jatuh, ya. Akan jatuh jadi air terjun. Nah, konsepnya seperti itu. Nggak boleh lebih dari tembok luar. Jadi nggak kelihatan dari luar. Siap. Yang mau nyontoh yang nggak suka berisik ya Mas. Ini kan nggak begitu berisik teman-teman. Nah boleh nanti buat inspirasi. Yang suara gemercik itu dari yang patung ini aja teman-teman. Ini ukuran berapa Mas? Ini total kolam sendiri ukurannya ini 340 kali 3 meter. 340 itu sekalian chambernya. Sampai chamber semua. Cuman kan luas total ya Mas Billy. Cuman kan yang dipakai untuk kolam ini sendiri cuma 3 kali 3. 3 kali 3. Iya, 40 cm-nya itu tanah kosong, Mas Billy. Oh iya. Berarti ini apa namanya? Ini filter sama tanah kosong. Ini enggak full berarti. Enggak full karena sebagian itu untuk resapan juga. Resapan buat jalan apa? Iya. Ini kan jadi konsepnya ini saya memikirkan kedepannya ketika nanti udah bosen, misalkan kolam koinnya bosen dengan konsep seperti ini tinggal dipotong Mas Billy kayunya. Seret.
sini bisa jadi taman karena ini tanah kosong. Ya, bisa dikasih tanaman. Bisa kasih tanaman dan lain-lain. Yang macam-macam untuk selera. Nah, ini bagus teman-teman, cuma memikirkan juga menyesuaikan rumahnya juga ya Mas ini berarti. Betul sekali. Nah, ini menyesuaikan depan rumah persis, modelnya seperti ini. Di depan ini menyesuaikan tempatnya, lokasinya. Kaca ini sendiri ini kaca taper Mas Billy yang biasa digunakan untuk kolam. Ya, kolam minimalis itu. Kaca taper ini sebenarnya untuk pelindung karena si owner punya anak kecil. Nah, jadi anak kecilnya memang lincah-lincah. Jadi kita kasih pengaman kaca taper 12 mili melingkar Mas Billy. Ini juga ada pagar ini. Jadi kita sesuaikan pagernya juga sama kayak pagar depan. Ini pagernya Mas Billy. Nah, jadi untuk anak kecil safe, sangat safe, dan untuk orang-orang tertentu aja Mas Billy yang bisa duduk. Jadi kan nggak semua orang bisa masuk. Nah, ini konsepnya bagus teman-teman. Jadi menyesuaikan lokasi, menyesuaikan dengan yang ada anak kecil, misalnya dibikin seperti apa nanti sesuai kebutuhan ya Mas. Ini mumpung di sini teman-teman, kita langsung buka filtrasinya ya Mas. Kita lihat seperti apa teman-teman. Ini airnya sudah jadi, sudah bagus, sudah matur ya Mas. Udah, insya Allah udah baik lah Mas airnya, untuk airnya walaupun masih usia 1 bulan ya Mas. Nah, ini luar biasanya karena ini 100% full outdoor teman-teman. Ini juga masih kepanasan saya ini sebenarnya. Nah, Mas Ari ngiyop enak. Masih ngerti gone ngiyop. Ini kepanasan langsung sentoran cahaya matahari. Nah, ini juga airnya ndak berlumut. Nah, ini bening sekali. Oke Mas, kita buka chambernya Mas. Oke, saya bukakan rahasia di balik air bening ini dalam waktu 1 bulan Mas Billy. Simpel saja Mas Billy. Tak bukakan biar teman-teman yang outdoor tuh kok biasanya pada takut. Ini saya spillkan Mas Billy. Jadi chambernya sendiri tuh sangat sederhana Mas Billy. Kita bisa lihat di sini cuman ada jaring nelayan, batu apung, oyster, dan ini UV. Itu ada UV-nya. Ini untuk bak kontrolnya Mas Billy. Satu, itu ada aerator menyelinap. Ya. Jadi ini chambernya sebenarnya yang aktif adalah 4 ya. Karena 5 adalah kontrol ya. Betul Mas Billy. Jadi chamber 1 jaring, chamber 2 jaring, mekanis. Untuk chamber 3 nya kita pakai biologis, di batu apung kimianya kita pakai oyster Mas Billy. Kenapa air ini bisa sebaik ini Mas Billy? Itu kuncinya ada di yang pertama adalah kerapatan jaring nelayan ditunjang dengan UV yang mumpuni Mas Billy. Jadi jaring nelayan ini penataannya tidak terlalu rapat dan saya tunjang dengan 2 UV Mas Billy. Ini berapa watt Mas? Ini UV-nya 75an 2. 75 watt 2. Itu kalau teman-teman takut listrik pasti kan ngomong, wah ini boros listrik ini. Enggak. Ini UV cuman berfungsi cuman 1 minggu. 2 yang satu cuman berfungsi 1 minggu, satunya sudah bekerja normal seperti biasa karena kita ngejar alga awal Mas Billy. Alga awalnya itu kan banyak luar biasa. Jadi kolam ini cuma 1 minggu tuh udah warnanya hijau sekali Mas. Terus sedikit saya otak-atik ketemulah seperti ini. Akhirnya bisa untuk referensi teman-teman, kolam 1 bulan bisa menghasilkan air sebagus ini Mas Billy. Dalamnya berapa tadi Mas? Ini dalamnya bersih, dalam air 1 meter pas. Kalau ketinggian kolamnya ini 110. Chambernya? Untuk chambernya sendiri ini masing-masing 140 cm. Jadi 5 berarti ya? Iya, ini 5. Untuk yang satunya kontrol, yang chamber ini buang. Chamber buang. Terus pompanya pakai berapa? Untuk pompanya saya pakai 12.000. Ditunjang dengan aerator Jebo P70 dengan uniring tuh 80 cm. Jadi arus atasnya kita dapat. Arus bawahnya ini ada 1 karena kita memanfaatkan arus atas dari aliran air. Dengan aerator, arus bawahnya ini ada 1. Untuk variasinya itu ada patung koi. Ini ada 2 skimmer. Masing-masing skimmernya ukurannya 1/4 in Mas Billy. Buat referensi teman-teman. Dengan pompa 12.000, skimmer
pipa 1/4 in, disapanya seperti ini Mas Billy. Ya. Itu bottom drain-nya 3 in. Satu. Bottom drain di tengah titiknya. Jadi posisinya kayak mangkok kolam ini Mas Billy. Ya. Skimmernya 2 kanan kiri. Disapanya seperti itu. Untuk pompa 12.000. Ada yang tanya juga kemarin yang belum tahu ya, bottom drain itu fungsinya apa, skimmer itu buat apa gitu. Untuk kolam koi ya rata-rata ya Mas Billy. Kita ambil universalnya aja. Untuk bottom drain itu kan fungsinya untuk menghisap kotoran yang ada di bawah Mas Billy. Kotoran kasar lah ibaratnya, ikan maaf yang gede-gede kayak gitu. Itu tugasnya si bottom drain Mas Billy. Karena dia tenggelam ya. Iya, karena tenggelam. Untuk skimmer sendiri adalah kotoran yang mengambang Mas Billy di atas. Apalagi ini outdoor. Outdoor kan ada daun Mas Billy, mungkin ada lumut. Ya, seperti itu Mas Billy. Terus kotoran apa yang berterbangan itu tugasnya skimmer Mas Billy. Betul, tugasnya skimmer itu Mas Billy. Jadi tugasnya bottom drain untuk kotoran bawah, tugasnya skimmer sendiri untuk kotoran atas Mas Billy. Seperti itu. Semuanya tersedot ke dalam filter. Terus auto feeder. Ya. Ini nggak referensi juga sih maksudnya untuk teman-teman yang mau pakai auto feeder ini bisa direkomendasikan. Ini lumayan gede nih Mas Billy, 4 kilo. Ini auto feedernya bisa di setel 5 kali tuang Mas Billy. Dengan setelan perputarannya kita bisa setelin semua, istilahnya seperti itu. Nanti kalau teman-teman tanya nanti kita review berikutnya lah Mas Billy, auto feedernya. Jadi auto feeder ini bisa digunakan di 5 waktu Mas Billy. Pagi, rada siang, rada sore sama malam Mas Billy. Tinggal pengen kasih makan berapa kali itu bisa. Kalau ini setting berapa kali? Ini saya setting 3 kali, pagi, siang, sore. Pagi jam 8, siang jam 12, sore jam 5 sore. Itu dengan 3 perputaran. 3 perputaran tuh seperti ini Mas Billy. Tak kasih spill sedikit. Ya. 3 perputarannya tuh seperti ini. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Oh, gitu. Itu 3 putaran untuk 3 kali. Dan itu putarannya bisa kita setel Mas Billy. Kalau mau banyak putaran-putaran bisa seperti itu Mas Billy. Nantilah kalau misalkan teman-teman pada tanya, kita buat khusus untuk auto feeder gitu Mas Billy. Terus untuk jalur kelistrikannya sendiri Mas Billy, ini tertata rapi di ujung Mas Billy. Ini kontrolnya untuk listriknya semua di sini Mas Billy. Sangat aman ya Mas? Yeah, ini anti hujan Mas Billy. Jadi sudah aman saya rasa. Ini untuk masing-masing sudah tertata seperti ini. Jauh dari kolam. Gitu. Ini untuk lampunya juga saya umpatkan. Yeah. Sore itu Mas ini. Oke. Kesimpulannya Mas Ari, untuk pembuatan kolam seperti ini habis berapa? Kalau saya pada dasarnya tuh harga kolamnya tetap sama Mas Billy. Dari dulu sampai sekarang sama. Cuman yang membedakan adalah permintaan dari customer itu sendiri Mas Billy. Jadi kayak ini dasarnya kolam ini sama 3,5 saya. 3,5 itu mentah. Cuman kan akhirnya ada tambahan itu Mas Billy. Kaca. Terus tambahan ikan-ikanan. Kalau teman-teman buat kolam di saya itu pasti 3,5. 3,5, tapi ojo ngarani Mas Billy. Jadi saya buatkan sesuai ya wis 3,5 per meter. Speknya Mas Ari. Spek saya. Jadi aku pasrah Mas, ukurannya sakmene sederhana saja per meter 3,5 tak buatkan Mas Billy. Jadi kalau masih misalkan full ya, 3,5 full. Oh full. Saat ini pompa, aerator, media komplit jerit Mas Billy. Komplit jerit. Itu masih tak kasihkan. Itu dengan harga segitu udah sangat sesuai dengan idealnya kolam itu sendiri Mas Billy. Kolam koi ya, terutama kolam koi Mas Billy ya. Itu sudah standarnya lah Mas Billy. Oke lah. Dengan buat kolam harga berapapun hasilnya pasti airnya yang dikejar adalah air seperti ini Mas Billy. Seperti itu kan. Cuman yang membedakan yang kadang ada yang mahal banget, ada yang murah banget. Kembali lagi Mas Billy, medianya pasti beda. Terus pompanya yang dipakai, aeratornya. Betul Mas Billy. Jadi auto feeder juga. Betul Mas Billy. Sebenarnya nggak ada kolam koi mahal atau murah, itu semua nggak ada Mas. Tergantung permintaan itu customer gitu. Saya suruh buatkan yang mahal juga bisa Mas Billy. Ya, kalau boleh diringkes lagi itu punya budget berapa nanti bisa disesuaikan dengan mau kolam yang seperti apa. Misalnya agak mepet nih Mas Ari, gimana? Ya dibuat nanti sedemikian rupa sehingga tetap air bagus, kolamnya standar koi. Misalnya budget berlebih nanti dibaguskan sekalian, misalnya seperti rumah juga kan seperti itu ya Mas. Ditambahin sedikit.
Kolam ini sendiri kelebihan sedikit budget Mas Billy. Ya. Saya arahkan ke deckingnya. Decking ini 2,5 senti. Jadi ini tebel banget. Ini bengkirai Mas Billy. Tahan Panas hujan. Cuman ya tetap namanya kayu ya Mas Billy kan. Kalau hujan ya pasti sedikit nekuk sedikit. teman-teman, khususnya daerah Semarang dan sekitarnya, boleh nanti kalau mau konsultasi, mau bikin kolam, langsung kontak Mas Ari, nomornya di deskripsi video ini teman-teman. Atau mau tanya-tanya dulu, silakan monggo. Mas Ari sangat open, sangat terbuka sekali. Dari luar kota boleh. Sebenarnya luar kota mana juga kita siap Mas Billy. Selama itu masih Pulau Jawa. Untuk sementara ini kita Pulau Jawa dulu ya Mas Billy. Untuk yang luar pulau kita bisa baik video call mungkin Mas Billy. Ada beberapa juga customer yang seperti itu. Untuk yang beratnya Pulau Jawa yang masih bisa kita akses Mas Billy, karena kan range nanti untuk kebutuhannya juga kita masih bisa. Itu Mas Billy kita sanggupin. Siap. Jadi dari luar kota Semarang pun boleh teman-teman nanti konsultasi dulu sama Mas Ari. Itu terima kasih banyak Mas Ari. Siap. Nanti kita ikutin project-projectnya lagi. Tetap di Koi Main Indonesia, tetap di kolam bersama Mas Ari di Markas Koi Semarang teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.